didukung oleh Dan pemirsa, selanjutnya siapakah calon juragan kedua yang akan melakukan presentasi di hadapan para panelis? Langsung saja kita persilakan Coach Dewa Eka Prayoga. Silakan Coach. Ya, profit itu penting, berkah lebih penting. Setidaknya itu menjadi sebuah prinsip dan value sepasang suami istri yang menjadi peserta juragan zaman now kali ini. Bagaimana mereka itu pengen menjadi manfaat buat banyak orang dan itu ditunjukkan dengan membuat kampung jahit untuk support banyak orang di sekitarnya. Brand yang dibangun adalah brand modest fashion, di mana produknya adalah produk ready to wear, heritage Minangkabau, dan juga upcycling dari produk songket gitu ya. Dan ini menjadi luar biasa dampaknya, sosialnya dan juga secara growth-nya. Siapakah dia? Mereka adalah pasangan suami istri bernama Elsa Maharani dan Fajri Gufron. Kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Maharani dan suami saya Fajri Gufron Zainal. Kami adalah founder dari Maharani. Maharani merupakan brand modest fashion di Kota Padang dengan produk untuk aktivitas harian serta produk heritage berupa tenun dan songket. Tujuan Maharani mengikuti juragan zaman now adalah agar produk Maharani bisa lebih dikenal lagi dan bisa berkembang lagi untuk ke depannya. Kami siap menjadi juragan zaman now. Assalamualaikum panelis. Perkenalkan, saya Elsa Maharani dan suami saya Fajri Gufron Zainal. Kami adalah founder dari Maharani. Pada tahun 2016 dengan modal awal 3 juta rupiah, kami memulai menjadi reseller dan agen beberapa brand. Nah, Maharani ini bermula dari 1 orang penjahit dan 1 orang admin. Berawal dari penjahit rumahan dan kami membangun konsep kampung jahit. Alhamdulillah sekarang kami sudah memberdayakan sekitar tim 70 orang, 250 reseller dari Aceh sampai Papua dan 1 buah offline di Malaysia. Nah, ini adalah produk dari Maharani sendiri, yaitu produk ready to wear, produk heritage berupa tenun dan songket, serta produk upcycling. Target market kami adalah wanita dengan usia 25 tahun ke atas dengan karakteristik simple, rendah hati, dan elegan. Dan kemudian untuk penjualan sendiri, Maharani itu 80%-nya itu dilakukan penjualan secara online dan 20%-nya itu dilakukan pemasaran secara offline. Dan untuk menjangkau pasar yang lebih luas, Maharani itu memiliki warehouse di Bandung dan juga di Bekasi. Kami membutuhkan tambahan modal sebanyak 1 miliar, di mana 400 juta akan kami gunakan nantinya untuk memberi peralatan produksi untuk peningkatan kapasitas produksi, dan 600 juta akan kami gunakan untuk biaya marketing. Mungkin saya bisa mulai. Pertama, selamat. Karena dengan modal 3 juta dengan 1 penjahit, sekarang saya lihat di financial statement-nya mungkin bukan hanya suatu UMKM lagi ya. Mbak sama Mas sudah membuat suatu entity gitu. Pertanyaan saya, selama ini sudah pernah punya brand ambassador nggak? Karena kalau misalnya saya lihat adalah you have a good product dari segala kapasitas yang sekarang pun juga tidak terlalu kecil sehingga memadai. Sebenarnya kan perlu dikenal market lebih banyak lagi ya. Pernah bekerja sama dengan brand ambassador nggak? Alhamdulillah untuk kerjasama dengan influencer seperti artis kita udah pernah, seperti Dinda Hao, dan sekarang untuk baju yang kita pakai ini adalah baju yang akan rilis untuk Sarimbit tahun ini dan kita udah kolaborasi dengan Citra Kirana dan suaminya. Tapi untuk brand ambassador sendiri kita belum ada gitu. Menurut saya brand ambassador itu mempunyai suatu konsistensi. Kalau influencer itu kadang-kadang kan sekali-sekali aja. Kalau brand ambassador, jika kita memiliki suatu kontrak dengan brand ambassador tersebut, mungkin dalam satu periode waktu
bisa melakukan suatu sinergi marketing barengan, jadi nggak cuma sekali-sekali aja. Challenges terbesarnya di mana untuk scale ini? Oke, untuk tantangan terbesar dari kami sendiri yang pertama pastinya SDM ya, dan kemudian juga di sumber daya bahan baku untuk produksi itu sendiri. Jadi semua penjahitan itu ada di Padang? Iya, di Padang. Desainernya siapa? Kalau di awal dulu itu saya, kebetulan saya memang suka fashion. Terus pada seiring perjalanan waktu, saya pernah ngambil kursus modest fashion di Jakarta. Terus untuk saat ini kita sudah punya tim, alhamdulillah 2 orang fashion designer. Yang menjadi kunci adalah retention rate dari para penjahit ya. Karena baju, materi bisa bagus, desain bisa bagus, penjahitnya nggak bagus, bajunya bisa jelek gitu. Jadi kita harus pelajari lebih lanjut lagi di dalam due diligence Maharani. Produknya sangat bagus, jadi kita merasa bahwa ini tentunya bisa dikembangkan lebih lanjut. Dan tentunya pasar nggak cuma di Indonesia dan Malaysia, tapi banyak sekali mungkin negara muslim yang lain, bahkan ke Timur Tengah. Jadi kami rasa bisa support ini untuk grow further. Saya mungkin pertanyaannya sederhana aja. Pertama, coachnya Kang Dewa kan, yang gamenya mirip banget. Nah, kalau Kang Dewa sendiri, kalau lihat potensinya, mau invest nggak Kang? Iya, jadi menarik karena saya pribadi banyak handle juga perusahaan fashion gitu. Dan pasarnya tadi saya sebelum masuk udah nge-challenge target itu tahun depan berapa? Sekian, kecil banget loh gitu. Kenapa? Karena pasar sangat besar dan ini didorong kalau dia memang masuk kategorinya produsen, kapasitas produksi dikuatin, terus juga dari segi pasokan dibangun, itu bisa sangat besar. Nah, invest tergantung polanya nanti, posisi orang-orangnya gimana. Tapi yang pasti dari segi beliau, awalnya tuh nggak willing untuk share tadi ya, offering equity gitu. Tapi pas kita ngobrol, ini kamu tuh udah rananya bukan lagi scale di bawah, tapi memang harus berbagi juga gitu. Jadi sangat mungkin. Oke, yang kedua, baju yang dipakai ada stoknya nggak sih itu? Maksudnya saya mau beli gitu. Bisa kami kirimkan. Kami kirimkan, kalau yang di bawah. To be honest, kalau lihat yang dia pakai bagus ya, cocok. And then kemudian katalognya juga yang baju-baju cowoknya juga cakep-cakep ya, yang model kimono seperti itu. Itu desain-desainnya menarik sekali sih. I mean, it's fantastic. Saya kira ini suatu ekosistem bisnis yang baik yang sudah dibangun. Nanti dalam waktu jeda, coba dipikirkan bagaimana membuat deal, karena saya pikir saya akan membuat suatu offer. Tapi pikirkan dulu untuk siap membuat deal. Produknya sangat bagus, leadershipnya sangat bagus, kekompakan mereka berdua untuk running itu bisnis, dan juga mengerti marketnya. Jadi saya kira yang perlu mereka lihat adalah kemungkinan untuk membesarkan perusahaannya. Terima kasih para panelis, waktunya habis, dan terima kasih untuk presentasinya Coach Dewa juga. Terima kasih. Silakan kembali ke backstage. Dan pemirsa, kita tepuk tangan yang paling meriah untuk peserta yang kedua ini, dan kita masih ada satu peserta lagi yang nanti akan mempresentasikan karyanya. Namun kita akan jeda dulu. Sesaat lagi hanya di Juragan Zaman Now Season 3, saya akan kembali. Memang awalnya deg-degan ya, Masya Allah, dan Alhamdulillah kami sangat tidak menyangka antusias dari para panelis terhadap usaha yang kami jalankan dan produk yang kami bawa. Bahkan tadi Pak Irwan punya penawaran tersendiri terhadap produk kami yang akan dibicarakan nanti, dan tentunya ini menjadi sebuah hal yang sangat luar biasa bagi diri kami, menjadi penyemangat juga dan motivasi bagi diri kami. Bahwa bisnis ini luar biasa, secara social impact besar, memberdayakan banyak orang, adanya kampung jahit seperti yang disampaikan, dari secara profitability juga gede, ya, tumbuh per tahun 15 ke 20, 23, 26. Secara pertumbuhan gitu ya, juga luar biasa besar secara pertumbuhannya gitu, karena industri fashion itu sangat besar pasar Indonesia, miliaran rupiah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.